أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lah ayah. Qala aidan ala bi zikrillah tatmainul qulub. Aqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Malah dalam penjelasan yang lain Allah sampaikan kalau nak dihitung, tak dihitung. Taruhlah air laut sebagai tintanya, ranting-ranting kayu sebagai penanya. Habis air laut, habis ranting kayu, nikmat itu masih ada. Inilah bukti sayangnya Allah kepada kita, terlebih-lebih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka sangatlah beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai kembali kajian subuh kita setelah Ramadan 1445 Hijriah yang lalu. Kita masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan dalam bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam diri kita ini ada dua hal yang pokok yang kita kenal dengan lahir dan batin. Lahir itu ya jasad kita, batin kita ya batin yang ada dalam diri kita. Semuanya itu kita upayakan bagaimana supaya lahir kita sehat, batin kita tentram. Banyak kajian tentang sehat badan. Di antaranya sehat badan adalah menu yang bergizi, menu yang sehat. Bukan menu yang banyak, di menu yang sehat. Tambah bergizi. Bagi kita umat Islam ditambah lagi yang halalan wa thayyiban. Mudah-mudahan dengan demikian badan kita insyaallah sehat. Ditambah dengan berolahraga. Olahraga termasuk sholat 5 waktu itu dan sholat sunnah lainnya termasuk olahraga. Ada yang menambahkan lagi olahraga itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tambah lagi badan sehat itu beristirahat, alias tidur.
Jangan dibiasakan bergadang sampai berlarut malam, kecuali ada kepentingan-kepentingan yang mengharuskan begadang. Ahli kesehatan mencatat bahwa tidur itu minimal katanya 8 jam, satu hari satu malam 8 jam. Tapi yang bergizi itu tentu tidur malam. Lain dengan tidur siang, Pak. Tidur siang bukan tidak bergizi, tapi kenikmatannya agak berbeda. Insyaallah badan kita akan Allah unjuk kesehatan. Dalam hadis yang dijelaskan supaya sehat itu, Allahumma ashfi, yuk sehat ya Allah, sehat lahir, sehat batin, la syifa illa biiznuh. Tidak ada sehat itu kecuali izin Allah. Izin Allah. Dan tidak kalah penting bagaimana kita supaya batin kita tenang, batin kita sehat. Batin kita sehat. Dalam surat Anfal ayat 2 dijelaskan, dan dalam surat Ar-Ra'du dijelaskan ayat 22 dijelaskan bahwa jiwa kita perlu menu, jiwa kita perlu makanan, perlu semacam pengobatan jiwa. Kan berarti pengobatan jiwa itu kita gilo. Sama halnya dokter mendiagnosa bahwa oh bapak ini penyakit saraf ini. Ada yang menerjemahkan penyakit saraf itu gilo, padahal tidak, kata dokter. Dalam tubuh kita ini penuh dengan saraf, saraf mata, saraf telinga, dan seterusnya. Karena itu batin kita, ketenangan hidup itu sangat-sangat diperlukan. La bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan membawa ketenangan. Timbul ada pertanyaan, Pak. Kenapa Allah tidak membuat dengan ada jabatan bisa tenang? Orang yang sugi duitnya banyak miliaran tidak disebut oleh Allah. Tapi dengan mengingat Allah batinnya akan tenang. Dan surat Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang beriman itu disebut, didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah yakin dia. Oleh karena itu supaya jiwa yang tentram tadi, yang pertama nantiasalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar bahwa zikir ini adalah hal yang sangat dahsyat, hal yang sangat luar biasa. Saya dapat cerita dari kawan yang membawa kendaraan, Pak. Membawa kendaraan dan ada juga penumpangnya. Hampir terjadi tabrakan, tapi dia sempat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa, banyak Pak ini bacanya.
Alhamdulillah gara-gara zikir itu lepas dari bencana tabrakan. Tapi itu tentu bagi siapa tuh? Bagi orang yang senantiasa mengingat Allah setiap saat. Kalau sekali itulah ingat Allah, wah, kena dong Pak, gara-gara nak musibah ingat kepada Allah, tapi saat itulah orang yang senantiasa ingat kepada Allah di mana bae Pak, dikejutkan wong, masya Allah. Nah, tidak disebut innalillah jingok bendera kematian, dia maju Pak, innalillah. Wah, itu namanya lidahnya sudah terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mukjizat mendengar zikrullah itu terlebih-lebih zikrullah membaca Al-Qur'an. Banyak sejarah mencatat gara-gara mengingat atau mendengar orang baca Al-Qur'an dia takluk, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ini dalam hati bisa, melalui lidah juga bagus, melalui perbuatan ini yang sangat bagus zikrullah itu. Dalam hati macam mana? Dalam hati Pak, dalam hati Pak, la ilaha illallah, masya Allah, dalam hati. Tidak diketahui wong bahwa dia berzikir kepada Allah dalam hati. Ini luar biasa Pak, luar biasa. Padahal dia punya permasalahan, punya persoalan hidup. Ketika zikrullah akan makan persoalan hidup itu lenyap, hilang. Lagi dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu Pak, sering Nabi mengeluarkan air mata gara-gara baca Al-Quran. Lebih-lebih dalam sejarah Nabi itu sering merah-merah muka dia ketika dalam Al-Quran disebutkan neraka. Jadi sahabat, ngapo ya Nabi? Tadi saya membaca kisah neraka. Baca aja bela ngeri gitu kata Nabi, baca neraka ya. Tadi Pak ya dibacakan, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Neraka. Orang yang kafir, orang yang ingkar, bagi mereka adalah neraka. Nangis Nabi dengar neraka itu nangis. Kenapa? Siksaannya sangat pedih. Siksaannya sangat luar biasa. Ceritakan lagi melalui firman Allah tadi itu, surah Sajadah ayat 20 itu. Amal ladzina fasaku, adapun orang yang fasik, orang yang ingkar kepada Allah, fama'wahumun nar, bagi mereka neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap saat dia bermohon kepada Allah, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Fama'wahumun nar, kullama aradu ayakhruju minha, setiap saat bermohon kepada Allah, ya Allah keluarkan ya Allah. Aidu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar. Akan Allah menjelaskan, rasakanlah dulu cak kepakamnya kamu di dunia itu. Rasakanlah ini. Ya, hebat nian, suruh puasa tidak puasa, suruh sholat tidak sholat. Duit banyak tidak berzakat, duit banyak tidak haji. Rasakanlah. Apa tidak Pak ya? Nah yang hebat lagi orang yang beriman, amal ladzina amanu amilus sholihat lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Luar biasa itu Pak. Tidak disebut itu orang beriman yang sugi, orang beriman yang berpangkat. Tidak, yang penting dia beriman wa amilus sholihat. Surga bagi mereka. Di ketenangan jiwa, ketenangan batin, perlu zikir.
Bagaimana zikir melalui lidah? Nah, yang sering kita baca, yang sering kita sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya Allah. Ada jemaah bertanya, boleh tidak Pak basing kalimat Pak? Boleh, yang penting zikrullahnya itu. Walaupun dalam hadis ada zikir yang paling utama itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh tambah-tambah yang lain boleh. Jumlahnya terserah. Tapi ada ulama memperkirakan minimal 3 kali. Sudah sholat minimal 3 kali astaghfirullahaladzim. 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 Boleh lebih 1000 kali boleh. Harus di sejadah ngadap kiblat, ya sebagusnya begitu. Tapi di luar itu boleh sambil nyopir nyebut nama Allah, tak apa-apa. Ada kucing nak ditumur, masya Allah katanya ya. Cuman jarang supir tuh nyebut masya Allah kalau ada tai ayam, Pak. Ayam depan dia nak ditumur itu jarang sebut masya Allah. Yang sering itu ada kucing, ada anjing, masya Allah, ada wong. Yang ketiga zikir itu melalui perbuatan. Nah inilah Pak yang agak berat juga. Macam mana zikir melalui perbuatan itu? Nah, dia menimbang 1 kilo 10 mato. Dia mengukur semeter itu 100 cm. Dan seterusnya. Ada cerita kemarin tuh Ustaz kita nak nyampur susu dengan air, kata anaknya jangan Bu. Nah, itu zikir juga tuh Pak, zikir juga. Uji ibunya hendak nyingok khalifah. Khalifah tak nyingok, raja tak melihat, presiden tak mengetahui. Tapi hebatnya anak itu tadi, kelah presiden khalifah tak nyingok kata anak. Tapi Allah, aina Allah, di mana Allah? Akhirnya izin Allah, anak ini tadi menikah, melahirkan anak yang sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Masa Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada orang miskin, Pak. Ada orang miskin. Orang mapan semua. Kok ada jemaah kita sambil ngitung-ngitung duit, apalah salahnya ya pemerintah ini mencetak duit banyak-banyak. Ketunjuklah. Tunjuklah sih kok jiwa itu 1 M. 1 T. Yuk siko-siko. Ada yang ngomong itu kan apa namanya, duit itu beredar sesuai dengan kondisi, dengan keadaan. Kalau lah duit kalau apa lagi nak begawi, nyantai kalau di rumah kena duit banyak tadi, tidak perlu usaha. Di jiwa yang tentram itu zikir kepada Allah melalui hati, melalui lidah, dan melalui perbuatan. Ketiga-tiganya kita jadikan satu zikir itu, zikir hati, zikir lisan, perbuatan. Mudah-mudahan jiwa kita akan tentram, akan tenang. Yang tahu jiwa tenang tentram itu ya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih memahami. Ada Pak, orang yang hanya sekedar ya duit di kantong itu ala kadarnya baik, tapi enjoy baik dia. Ada juga duitnya banyak tapi resah baik, gelisah baik, sama ini. Ini melihat bukti ketenangan tuh ya, bukti ketenangan batin. Masuk Nabi Muhammad SAW merasakan itu. Istrinya pulang, ya Rasul. Bukan Rasulnya bertanya kepada istrinya, ya istriku,
Ada yang bakal dimakan, ndak ada ya Nabi. Yuk puasa yuk. Puasa yuk itu luar biasa. Muhammad undusun kami, Pak, ada tak makan dati, yuk berejo, kau kan ada akal kan, pinjam, utang, tapi Nabi beda, Pak, yuk, dati dimakan yuk, kita puasa yuk, boleh niat puasa itu dari awal boleh, seperti bangun tidur, tidak ingat apa-apa, dan puasa misalnya Pak ya. Tahu-tahu bangun jam 7 langsung niat puasa boleh. Jiwa zikrullah. Yang kedua yakin dia. Oh Allah pasti menolong orang yang beriman. Nah, yakin Pak. Allah ada. Kemarin saya kunjung ke tempat orang ibu, kebetulan dia istri teman kita dulu. Dia cerita Bapak, Ibu janganlah pergi kemana-mana Ibu kan lah tua. Nah, Ibu lah tua. Apa jawabnya? Bismillah wala Allah yang Allah. Bismillah wala Allah yang bantu. Dengan keyakinan dia kayak gitu Pak. Ada bejalannya. Ada bejalannya. Bismillah, Allah melihat. Penglihatan Allah itu Pak luar biasa Pak. Tidak sama dengan kita. Kita di balik dinding ini tidak jinguan lagi. Apalagi jauh di sana di pasar impres tidak jinguan lagi. Walaupun dalam otak kita ada itu pasar impres itu. Tapi penglihatan kita terbatas, tidak bisa lagi. Tapi penglihatan Allah luar biasa. Semut hitam semut Pak, berlindung di batu hitam. Hujan, gelap, gulita, petir. Di dalam gua batu itu. Lihat Allah, wahai kecil lah. Lihat. Apalagi kita yang besar-besar macam ini Pak. Semut yang kecil Allah melihat, apalagi kita yang putih, yang gagah, yang ganteng ini. Tahu Allah melihat kita apa gawe kita. Yauma nahtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah paham apa yang dilakukan oleh manusia, Allah paham. Malaikat Allah lalu banyak catatannya kagak mungkar dan nangkir, terlalu banyak catatannya. Setiap yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hingga kaki kita tanpa baca ngomong lagi, ya Allah dah kata ya uhidina kata Allah, malaikat tulis. Tanggal 26 aku minum kopi ditambah dengan gorengan, dengar ceramah. Nanti catat oleh malaikat. Yang kita lalu lupa Pak, lupa 10 tahun yang lalu yang kita kerjakan lalu lupa, kecuali dicatat Pak. Alhamdulillah mulai dari tahun 84, 85 sampai sekarang, walaupun ada yang lupa Pak, ada yang lupa. Khusus kegiatan taklim saya catat Pak, saya catat. Masuk kegiatan di Sumatera Barat dulu ada taklim masjid-masjid saya catat. Kapan ditanya pernah di situ, lupa, kan banyak lupanya. Saya catat tapi masih lupa. Jadi yakin dia bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Nama anu serius, tolongan Allah pasti datang. Tinggal lagi ya cak mano akulah beribadah kepada Allah, pertolongan Allah hendak. Dan juga yang punya komentar ngapa Palestina itu tidak ditolong oleh Allah. Jelas
amburadul macam itu tidak ditolong oleh Allah. Ada juga ulama punya pendapat. Ya kalau misalnya Palestina tidak dibom, tidak apa namanya, kesempatan untuk warga Islam untuk berwakaf tuh menipis. Dengan macam itu kan banyak tokoh Indonesia nyumbang peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sisi ada namanya istijrat. Istijrat itu dinjuknian oleh Allah kesempatan kepada orang yang tidak beriman supaya dia berhasil. Sementara orang yang beriman hasilnya kurang maksimal. Jadi Allah tidak sayang kepada kita, jawabnya sayang. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah bukan berarti Allah tidak sayang. Jadi saya sampaikan di mana-mana. Ketika doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, mungkin doa kita belum cocok buat kita. Kata Allah kaget lah. Ada seseorang itu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, beli helikopter aku ya Allah. Mungkin belum cocok untuk dia untuk helikopter tuh. Mungkin yang cocok mungkin motor dulu atau mobil dulu. Belum cocok buat dia. Yang jelas banyak orang berdoa itu, ya Allah, saya berhasil caleg aku nih ya Allah. Banyak yang nyalek bawahnya ada berhasil. Masuk bintang-bintang film kemarin banyak ada berhasil. Tapi ada juga yang berhasil. Ya yang di Bandung doang. Apa itu? Komeng. Tidak ya? Tapi banyak juga yang lain banyak juga tidak berhasil. Kita lihat tiap malam berdoa. Berhasil ya Allah, tapi belum berhasil. Mungkin buat dia untuk DPR tidak cocok. Ini cocok buat dia. Ini ya, ini bagus ini. Galak nolong masyarakat, galak memperjuangkan masyarakat. Mudah-mudahan menjadi itu dia benar-benar jadi pejuang masyarakat. Jiwa yang tenang bahwa yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan ada. Yang ketiga, memperlihatkan bukti kekuasaan Allah. Banyak bukti kekuasaan Allah itu banyak yang kita baca dalam sejarah-sejarah sampai sekarang pun banyak bukti kekuasaan Allah itu. Bencana sekarang masya Allah. Sumatera Barat kemarin Gunung Merapi, di Jawa Tengah itu Gunung Bromo. Kekuasaan Allah kok dari apa namanya, dari gunung baca mengeluarkan lahar yang bukan main tuh. Siapa yang menggeraknya itu? Ada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah diperlihatkan. Banyak itu di mana-mana Allah perlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita yakin. Ketika itu kita yakini, tentram hati kita, hebat dengan Allah Maha Kuasa. Terakhir, orang yang jiwanya tentram itu bersyukur, terima kasih kepada Allah. Terima kasih nian ya Allah. Aku baca hidup ya Allah, makasih nian aku ya Allah, baca berbuat, baca berusaha. Terima kasih dengan Pak RT, itu kan main tuh, minta NA, terima kasihnya berulang-ulang tuh. Kabarnya Pak Hen nak minta NA dengan Pak RT. Alhamdulillah. Pak RT tidak usah minta, tinggal buat baik. Tinggal buat baik ya. Ditolong manusia dikit bukan main gitu Pak, rasanya ya Allah. Apalagi ditolong oleh Allah yang sangat luar biasa, sangat hebat. Kan sudah terima kasih. Tanda terima kasih kata Imam Ghazali
laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Insya Allah Bapak, badan kita sehat, diberikan oleh Allah, jiwa kita tentram, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita benar-benar rasa damai, rasa saadah, bahagia. Insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.